Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab soal ujian akhir mata kuliah Manajemen Operasi 1 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SDMM. Soal yang pertama, dalam strategi operasional ada 10 keputusan operasional yang mendukung strategi operasi perusahaan. Jelaskan minimal 3 strategi operasional dan contoh aplikasinya dalam bisnis. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perancangan. Yang kedua, kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Yang keempat, strategi lokasi. Keputusan lokasi organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Yang kelima, strategi tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan keputusan persediaan mempengaruhi tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan, bakat dan keahlian yang dibutuhkan, dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. Soal nomor 2, Samsung dikenal sebagai salah satu produsen smartphone berkelas tinggi di dunia. Menurut Anda, terkait posisi strategis produknya, tindakan-tindakan operasional apakah yang akan dilakukan Samsung secara global pada aspek produk, kualitas, proses, lokasi, dan tata letak? Tindakan operasional yang dilakukan oleh Samsung yang pertama adalah Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja yang dibutuhkan konsumen, kemudian mengembangkan produk tersebut. Kedua, kualitas. Pada kualitas, Samsung akan menjaga dan mengembangkan suatu kualitas serta ekosistem bisnis lain yang terkait, seperti penyediaan layanan operator dan juga pengembangan konten dan aplikasi. Ketiga, pada aspek proses, Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi, meskipun saat ini Android tengah merajai OS smartphone. Keempat, lokasi sangat mempengaruhi terhadap keuntungan suatu produk. Oleh karena itu, dalam memilih inovasi, Samsung memilih lokasi yang strategis agar mudah untuk dijangkau oleh konsumennya. Yang kelima, tata letak. Setelah lokasi ditentukan, pada aspek tata letak, Samsung akan mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang efisien dan nyaman dan ekonomis. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan value engineering atau perekayasaan nilai dalam proses desain dan barang dan jasa. Value engineering atau rekayasa nilai atau biasa disebut FE adalah suatu susunan metode untuk mengurangi biaya produksi atau penggunaan barang dan jasa tanpa mengurangi mutu yang diperlukan atau performa. Konsep value engineering adalah penekanan biaya produk atau jasa dengan melibatkan prinsip-prinsip engineering. Teknik ini berusaha untuk mencapai mutu yang minimal sama dengan yang direncanakan dengan biaya seminimal mungkin.
Soal yang keempat, dalam strategi pengembangan produk, selain alasan optimalisasi sumber daya internal, alasan lain adalah external product development strategies. Sebutkan dan jelaskan minimal 2 strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam mengembangkan produk tersebut. Strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam mengembangkan produk yang pertama adalah penawaran paket. Menawarkan sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Kita bisa menawarkan produk dengan berbagai paket, seperti paket bundle, diskon, atau stempel gratis untuk membeli produk yang kamu tawarkan. Paket di sini adalah sebuah penawaran yang tidak akan didapatkan oleh pelanggan lain. Terlebih jika kamu menawarkan penawaran dalam waktu terbatas, itu adalah termasuk ke dalam strategi pemasaran yang baik. Kedua, target pasar baru. Menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk, di mana kita bisa menjual produk di pasar yang berbeda. Bahkan kita juga dapat mengubah target pasar dan demografi serta mengalihkan fokus dari para pelanggan ke bisnis. Soal kelima, sebuah perusahaan produsen minuman tradisional di Surabaya sedang menganalisis berbagai biaya dalam berbagai kegiatan operasi mereka terkait kualitas produk. Dari analisis, mereka menemukan sejumlah fakta. Yang pertama, sering terjadi barang retur atau dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minuman pecah. Yang kedua, perusahaan belum menerapkan diagram kendali pada salah satu mesin pengisian minuman. Yang ketiga, karyawan sering menumpuk kardus terlalu tinggi atau banyak melebihi jumlah yang diizinkan, sehingga beberapa kali terjadi tumpukan roboh dan merusak produk. 3. Karyawan baru sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minuman. Berdasarkan informasi di atas, klarifikasikan jenis biaya, kualitas, dan fakta-fakta di atas, dan apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut. Fakta pertama, sering terjadi barang retur atau dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minuman pecah, termasuk ke biaya kegagalan eksternal. Untuk fakta kedua, termasuk biaya pencegahan. Pada fakta 3 dan 4, termasuk ke dalam biaya kegagalan internal. Untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut, perusahaan harus meminimalisir segala kegagalan, cacat, atau rusak dalam produk. Kedua, pihak perusahaan harus memberikan sanksi kepada karyawan yang lalai dalam bekerja agar tidak menyebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada produk. Soal yang keenam, Starbucks merupakan salah satu brand kopi terkenal di dunia dan sudah merajai pasar global. Namun, ternyata Starbucks harus menutup banyak outletnya di Australia karena kurang diminati oleh masyarakat Australia. Alasan utama adalah Starbucks banyak menjajarkan minuman dengan rasa manis seperti latte, coklat, maupun frappuccino, sedangkan masyarakat Australia tidak menyukainya. Menurut Anda, mengapa strategi lokasi sangat penting bagi perusahaan? Dan berdasarkan kasus Starbucks, faktor apa yang menjadi penentu lokasi perusahaan? Jelaskan pendapat Anda. Karena ketepatan pemilihan lokasi adalah salah satu faktor yang menentukan kesuksesan sebuah usaha. Lokasi bisnis merupakan tempat yang menjadi pusat kegiatan bisnis, baik teknis, administrasi, maupun manajerial. Sebab dengan lokasi strategis kita dapat
besar peluang demi mendapatkan konsumen. Sebaliknya, apabila lokasi usaha kita kurang bagus, maka penjualan pun nantinya akan kurang maksimal. Cara memilih atau menentukan lokasi tempat usaha yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis yang akan dilaksanakan. Selain itu, situasi dan kondisi yang tepat juga akan berperan penting pada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi bisnis yaitu lingkungan masyarakat. Pada kasus Starbucks ini, mereka sudah salah menentukan lokasi di mana mereka membuka usaha minuman yang tidak diminati oleh masyarakat Australia. Soal yang ketujuh, silakan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara dalam video ini? Apa judul video yang Anda tonton tersebut? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda dengan baik. Pembicara dalam video tersebut adalah Dr. Insinyur Adi Djoko Guritno, MSIE. Judul video tersebut adalah ECMA 4215, Manajemen Operasi, Optimalisasi Manajemen Operasi dan Manajemen Rantai Pasok. Dalam video tersebut dikatakan bahwa proses bisnis Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia seperti Malaysia dan Jepang, terlihat jelas bahwa kontrol manajemen di Indonesia dikendalikan oleh pemilik akhir atau family atau keluarga lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebagian besar bisnis di Indonesia, level atau tingkatan transparansinya masih perlu perbaikan ke depannya. Karena bisnis yang baik dan bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan tentu memerlukan transparansi oleh publik dan perlu keterbukaan yang dikontrol oleh publik. Selanjutnya ada dua teori dasar dalam manajemen operasi. Yang pertama, Theory of Swift Event Flow, yang mengatakan bahwa produktivitas untuk setiap proses apapun, baik itu produktivitas tenaga kerja, produktivitas mesin, produktivitas material, dan seterusnya akan meningkat bila mana kecepatan yang mana aliran material melalui proses dan peningkatan variabilitas yang terkait dengan kebutuhan proses atau langkah-langkah dalam proses itu sendiri. Produktivitas akan menurun bila bahan atau material yang masuk dalam sistem itu mengalami penurunan. Sehingga di sini kita bisa mengetahui jenis sistem produksi terkait dengan kecepatan material masuk dan variabel produk yang dihasilkan. Yang kedua, Theory of Performance Practice mengatakan bahwa ada batas maksimal output yang dapat dihasilkan pada saat produksi itu berjalan. Dengan teknologi yang sama dan input yang sama, dengan pertimbangan teknikal yang sama, akan menghasilkan batas teknologi tertentu. Selanjutnya ada yang namanya logistik. Logistik ini merupakan perpindahan barang dari satu titik ke titik konsumsi yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Apabila logistik menimbulkan masalah sehingga kita perlu mengolahnya, inilah mengapa manajemen rantai pasok menjadi sangat penting. Karena untuk memberi urutan bisnis dan informasi untuk menyediakan produk dan jasa dari supplier menuju konsumen. Tujuan utama rantai pasok adalah efek efisiensi. Efek efisiensi ini terjadi karena kita mampu mengelola antar beberapa bagian entitas bisnis menjadi satu kesatuan, sehingga mempunyai efek efisiensi. Dalam video tersebut juga diterangkan bahwa di mana menurut data yang ada,
menjelaskan bahwa ekspor dan impor antar pulau lebih besar dibandingkan ekspor dan impor antar negara. Dengan demikian, kita harus memperkuat dalam konteks supply chain management. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera.